Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulamilia dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi anatomi fisiologi organ reproduksi pria dan wanita. Nah, apa itu reproduksi manusia? Sistem reproduksi merupakan salah satu sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Selanjutnya, organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria berada di dalam panggul. Beberapa jaringan terletak di luar panggul dan di dalam skutum. Fungsi untuk memproduksi, menyimpan dan menyalurkan sperma untuk membuat sel telur. Adapun juga internal dan eksternal, yaitu ada epidimis, vas deferens, vesicula, seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Kuiper, dan eksternal ada skrotum dan penis. Selanjutnya, eksternal penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Skrotum berperan untuk menjaga suhu tesis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah tesis. Selanjutnya, internal tesis. Tesis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian epididymis merupakan saluran yang keluar dari tesis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas defense. Vas defense atau saluran sperma adalah tabung berotot lurus dan tebal yang membawa sperma dari epididymis ke ampula dan akhirnya ke saluran ejakulasi. Kemudian vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida atau hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Selanjutnya, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Kuiper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara mensteril urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Terdapat 3 daerah uretra, yaitu uretra prostat melewati kelenjar prostat, uretra penyelaput melewati diafragma urogeni, uretra spons atau penil yang melewati daerah penis. Selanjutnya, organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terletak di dalam rongga pelvis. Fungsi memproduksi sel telur untuk pembuahan. Juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Kemudian ada juga eksternal dan internal. Eksternal, mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, hymen atau selaput darah, pulpa, perineum atau kerampang, internal, ovarum atau indung telur, tuba falopi, rahim atau uterus, vagina atau liang peranakan. Adapun juga fungsi eksternal dari mons pubis merupakan bagian yang terletak di anterior, terdiri dari jaringan lemak, menonjol di atas simfisis pubis dan setelah pubertas ditutupi oleh rambut pubis. Selanjutnya, labia mayora merupakan struktur terbesar genitalia eksterna dalam mengelilingi organ lainnya yang berakhir pada mons pubis. Selanjutnya, labia minora lebih tipis dan lebih berpigmen, terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi introitus, vagina dan ostium uretra. Kemudian, klitoris. Klitoris terletak di antara labia minora. Di ujung atas tertutup oleh prepusium. Klitoris sangat erektif, peka terhadap rangsangan. Kemudian, hymen atau selaput darah. Hymen merupakan selaput membran tipis yang mengelilingi atau sebagian menutupi lubang atau introitus vagina. Kemudian pulpa. Secara kolektif genitalia eksterna disebut pulpa
dan berbentuk lonjong. Pulpa pada bagian anterior dibatasi oleh klotoris, lateral labia minora, dan dorsal oleh perineum. Kemudian perineum atau kerampang. Perineum memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus, berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan ikat, otot, dan lemak. Kemudian ovarium atau indung telur. Ovarium adalah tempat organesis terjadi. Ovarium berfungsi sebagai endokrin, yaitu melepaskan estrogen dan progesteron. Tuba fallopi disebut juga saluran telur, terletak di atas ligamentum latum, memanjang ke lateral uterus dekat ovarium. Selanjutnya internal. Ada juga fungsi dari internal rahim atau uterus, merupakan organ reproduksi wanita yang bertanggung jawab atas beberapa fungsi dalam proses implantasi tumbuh kembang janin. Mungkin itu saja materi sempat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan suci. Nun wal qalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.